bersama saya Ika Satya Dharma, peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan berkaitan dengan modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fasilitator, Ibu Desa Ketucat Ruangi yang senantiasa memberikan bimbingan terkait pelaksanaan modul 3.3. Kemudian pada Pak Dewa Budi Atayase selaku pengajar praktek juga sering membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas calon guru penggerak. Adapun tujuan khusus dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua adalah membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dilakukan tersebut. Program yang dirancang dalam kegiatan aksi nyata ini termasuk dalam co-kurikuler, di mana program tersebut berjudul Kebun Asik, Kebun Asri, dan Produktif. Adapun tujuan dari program ini adalah meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan di sekolah. Adapun latar belakang dari pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama itu adalah rendahnya kepedulian murid terhadap lingkungan, di mana kepedulian murid di sini itu masih rendah, yang terlihat dari halaman, kemudian sampah yang masih jarang untuk dibersihkan seperti itu. Kedua, SD Negeri 8 Mas memiliki aset utama dalam modal fisik, yaitu halaman atau lahan sekolah yang luas untuk berkebun, serta beberapa orang tua berprofesi sebagai petani atau tukang kebun. Dan yang ketiga adalah murid memiliki minat tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, jadi saya memiliki inisiatif untuk merancang sebuah program kebun asik, di mana seperti yang terlihat di gambar, jadi ada kondisi lahan yang tidak terurus, di mana kedepannya melalui program ini dapat dimanfaatkan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih asri dan tidak kalah penting dapat bermanfaat bagi warga sekolah. Nah, berikut adalah tahap B, di mana buat pertanyaan utama. Sesuai dengan tahapan Bagja, B itu adalah tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan di sekolah. Kemudian jawaban untuk mendapatkan jawabannya yaitu dengan berdiskusi bersama rekan guru dan siswa tentang bagaimana cara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Dan yang terlibat adalah melakukan sesi dialog dengan murid untuk mengeluarkan ide-ide tentang cara meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah. Jadi ini berkaitan dengan perolehan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini meliputi guru dan murid. Waktu yang diperlukan untuk berdiskusi itu diambil 2 hari, sehari dengan guru, kemudian seharinya lagi dengan murid. Dan yang penanggung jawab pada tahapan ini adalah CGP itu sendiri. Nah, berikut adalah diskusi dengan guru dan murid tentang cara meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah, di mana CGP mengajak rekan-rekan guru untuk menyampaikan pendapat ataupun usulan dan tanggapan terkait dengan rancangan program yang akan dibuat, termasuk juga kepada siswa hal-hal apa yang ingin mereka suarakan, hal-hal apa yang bisa mereka pilih dapat diutarakan pada sesi diskusi ini. Nah, adapun catatan refleksi dalam tahapan B,
yaitu dalam peristiwanya Kebun Asik atau Asri dan Produktif merupakan sebuah program kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah. Hal ini berdasarkan kurangnya rasa peduli warga sekolah terhadap lingkungan, serta aset utama yang dimiliki sekolah adalah aset fisik berupa halaman sekolah yang sangat luas dan tidak terurus. Strategi yang saya gunakan yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, dan juga murid tentang cara meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Dari hasil diskusi inilah diperoleh kesepakatan bahwa warga sekolah bergotong royong dengan adanya program untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Berikutnya adalah perasaan atau feeling yang saya alami dalam kegiatan aksi nyata ini. Awalnya saya merasa ragu karena khawatir rekan-rekan guru dan murid tidak mau menyambut baik program. Namun setelah berdiskusi dengan murid dan rekan guru, saya merasa lega karena mereka menyambut positif program peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Murid juga antusias ketika saya mengajak mereka untuk berdiskusi dan mereka tertarik untuk berkebun karena selama ini di sekolah belum pernah melakukan kegiatan berkebun. Nah, dalam penerapannya, berdasarkan hasil diskusi dengan rekan sejawat dan murid, saya berharap dapat menjadi tahap awal yang kuat untuk memulai ke tahap berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap A yaitu ambil pelajaran, jadi adapun pertanyaan yang diajukan yang pertama, aktivitas apa saja yang dapat menarik kepedulian murid pada lingkungan, kemudian apa kegiatan di sekolah yang mendukung kreativitas murid untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, kemudian apa kebijakan sekolah yang mendukung peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan. Nah, dari tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan survei kegiatan peduli lingkungan, kemudian diskusi dengan guru tentang kegiatan peduli lingkungan yang pernah dilakukan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid yaitu curah pendapat dengan murid tentang kepedulian lingkungan. Adapun modal atau aset kekuatan dari sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu guru dan murid. Nah, waktu yang digunakan itu juga 2 hari dan yang bertanggung jawab pada kegiatan ini adalah CGP itu sendiri. Nah, berikut pelaksanaan diskusi dengan guru tentang kegiatan peduli lingkungan yang pernah dilakukan di sekolah. Jadi, kita berdiskusi terkait dengan persiapan apa saja tahapan yang harus dilakukan, mulai dari persiapan membersihkan lahan, kemudian menyiapkan tanamannya, kemudian tanah subur, dan lain sebagainya. Kemudian hal itu juga diskusikan dengan siswa di kelas. Nah, catatan refleksi pada tahapan ini, yaitu pada tahapan A, ambil pelajaran, peristiwa yang dialami pada tahap ambil pelajaran, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengingat kembali kegiatan peduli lingkungan yang pernah dilakukan sekolah sebelumnya. Perasaan yang saya alami yaitu perasaan saya pada tahap ini bahagia pastinya karena telah menemukan kegiatan peningkatan kepedulian lingkungan yang pernah dilakukan sekolah sebelumnya sehingga saya bersemangat untuk melanjutkan program peningkatan kepedulian lingkungan yang akhirnya menemukan sebuah kesepakatan bersama yaitu dengan membuat program kebun asik yaitu kebun yang asri dan produktif. Kemudian pembelajaran yang bisa saya ambil ketika pelaksanaan tahap ini adalah pentingnya dalam pemanfaatan aset sekolah dalam peningkatan kepedulian terhadap murid sehingga kita tidak perlu lagi mencari kelemahan yang dimiliki oleh sekolah, namun kita bisa memanfaatkan aset yang kita miliki untuk meningkatkan rasa peduli siswa terhadap lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, pada refleksi penerapan nanti yang saya lakukan adalah saya akan berkomitmen untuk melaksanakan
program peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan secara kolaboratif dengan guru dan siswa agar dapat membentuk rasa peduli siswa terhadap lingkungan melalui program kebun asik, yaitu kebun yang asri dan produktif. Nah, demikian aksi nyata yang saya lakukan dan dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu pada kegiatan aksi nyata. Oke, bye-bye.